Baik, selamat siang warga Pulau Nias. Kami dari Markas Besar TV atau Media Mabes TV melakukan wawancara kepada Ketua Pengurus KSP 3 Nias. Dan sebelumnya kami mengapresiasi pihak Polres Nias atas dukungan atau kerja yang mereka lakukan sehingga atas laporan yang dilaporkan oleh Ketua Pengurus KSP 3 Nias bisa ditetapkan tersangka. Mendeva Sarjana Ekonomi sebagai Ketua Pengurus KSP 3 Nias saat ini. Pendapat Bapak atas laporan Bapak yang dilaporkan Polres Nias, Pak. Silakan diperjelas, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan, tentu kami yang hadir di sini bersama dengan kuasa hukum KSP 3 Nias yang selalu mendampingi saya. Kemudian di samping saya perkenalkan juga Pak Agus Marnohulu, Sarjana Ekonomi, saat ini sebagai pelaksana tugas General Manager. Di sebelahnya Pak Suryapti Sidete sebagai manajer PDSU. Selanjutnya di samping pihak kita Pak Yohanes Mendeva, Sarjana Ekonomi sebagai manajer ITPI. Dan yang di ujung itu Pak Emmanuel Gea sebagai asisten manajer divisi keuangan dan pelaporan untuk logistik. Ya. Seterusnya bahwa hari ini kita mendapat pemberitahuan tentang penetapan tersangka atas laporan yang telah kita laporkan pada bulan sebelumnya. Maka atas pemberitahuan ini kami dari KSP 3 Nias mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh penyidik dan Polres Nias pada umumnya dalam penanganan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan sesuai dengan KUHP pasal 488 KUHP. Maka untuk selanjutnya kami berharap ini bisa ditindaklanjuti lagi ke langkah berikutnya dan sehingga nanti ada satu kepastian hukum. Oke, baik, Pak. Apa sudah ada pemberitaan penetapan tersangka pada pemberitaan hari ini, Pak? Hari ini itu tadi yang saya katakan bahwa kita mendapatkan informasi atau pemberitahuan tentang penetapan tersangka. Ya. Nah, jadi di sini inisialnya bisa disebut, Pak? Untuk inisialnya itu pertama DG, ya, dan yang kedua itu FH. Selanjutnya, Pak, apakah ada bukti kuat bisa Bapak mempolisikan atau melaporkan oknum tersebut, Pak? Baik, laporan yang kita sampaikan di Polres Nias berdasarkan laporan polisi nomor 95, kita juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik ya, dan bukti-bukti yang mendukung tentang proses mulai dari penyelidikan sampai tahap pada penyidikan dan terakhir hari ini adalah penetapan sebagai tersangka. Tentu hal ini kita yakini bahwa pihak penyidik atau Polres Nias dalam hal ini menetapkan seseorang tersangka itu sudah mengantongi minimal 2 alat bukti yang kuat. Ya, tentu dalam hal ini kami menyampaikan bahwa alat bukti itu bisa lebih dari 2. Terima kasih. Nah, dengan rentetan kasus ini, Pak, bagaimana juga perkembangan KSP 3 Nias untuk bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih. Di samping kita menindaklanjuti beberapa permasalahan hukum, baik itu permasalahan dugaan tindak pidana yang terjadi di internal KSP 3 Nias yang dilakukan oleh oknum-oknum dari tim manajemen yang sudah kita laporkan, juga perkara perdata yang terus kita tindaklanjuti dalam penanganan tunggakan bagi anggota. Lalu saat ini KSP 3 Nias tetap berkomitmen untuk
melakukan beberapa upaya langkah-langkah dalam hal pemulihan KSP3 Nias. Tentu langkah hukum yang sudah diambil saat ini merupakan satu bukti bagi seluruh anggota dan masyarakat pada umumnya bahwa KSP3 Nias akan terus berbenah atas dugaan-dugaan yang telah terjadi selama ini. Dan tentu saya sebagai ketua pengurus dan seluruh pengurus maupun pengawas dan tim manajemen yang masih memberikan hati untuk KSP3 Nias ini tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti hal ini. Baik. Nah, setelah dilakukan atau ditetapkan tersangka, Pak, apakah dalam laporan Bapak juga kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang terkait, Pak? Bisa dijelaskan? Baik, untuk pihak-pihak tertentu nanti akan berkembang pada proses penyidikan selanjutnya. Tentu ini akan lebih tahu oleh penyidik. Nah, untuk saat ini mungkin saja kan karena rentetan kasus ini ada besar berapa kerugian kira-kira di KSP3, Pak? Untuk LP kita ini kerugian itu 265 juta lebih, dan tentu masih ada lagi kerugian-kerugian berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan oleh pihak audit eksternal. Tentu ini nanti akan terus kita dalami dan juga kita akan tindak lanjuti. Memang di hasil audit itu ada kerugian organisasi 56 miliar sampai dengan tahun buku 2024. Baik. Setelah kita wawancarai Bapak dan sudah ditetapkan tersangka, apa sih kira-kira harapan Bapak setelah ditetapkan tersangka? Baik, terima kasih. Tentu ini tidak menjadi hanya harapan saya, tetapi harapan seluruh anggota KSP3 Nias yang saat ini kurang lebih 65.000 anggota yang tersebar di seluruh pelosok Kepulauan Nias, dan seluruh elemen termasuk di internal, pengurus, pengawas, di manajemen, para ketua lingkungan, tentu berharap tindakan-tindakan yang berkaitan pada baik itu tindak pidana maupun perdata supaya ini terus ditindaklanjuti agar ada kepastian hukum terkait dengan persoalan ini, ada keadilan bagi seluruh anggota KSP3 Nias, dan tentu ada manfaat yang diperoleh oleh organisasi dalam hal ini. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita sudah mewawancarai Bapak Justinus Mindova. Sekarang kita mencoba mewawancarai bagaimana pendapat kuasa hukum atau pendamping daripada pelapor. Halo, selamat siang Pak. Selamat Dengan siang. Bapak siapa? Dengan Darman Eli Loli Sarjana Hukum. Nah, terkait dengan laporan yang sudah ditetapkan tersangka tersebut Pak, bagaimana juga pendapat Bapak dalam hal ini? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Nias, terlebih para penyidik yang sudah berusaha mengungkap kasus ini. Ya. Terlebih untuk tahap ini sudah ada penetapan tersangka, bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, saksi juga kita sudah bantu untuk kita sampaikan, sangat luar biasa. Iya, Pak, ya. Proses ini, sekalipun sedikit agak terkendala menurut kami. Kira-kira apa kendalanya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Terkendalanya mungkin gara-gara masalah bukti-bukti kali ya. Terkait dengan pemeriksaan daripada auditor, yang memang auditor yang kita hadirkan di KSP3 Nias itu adalah auditor eksternal yang dari Jakarta. Jadi mungkin itu kendala-kendala sedikit sekali. Jadi yang pada intinya hari ini hasilnya sudah kita bisa lihat, ada bisa ditetapkan terlapor ini menjadi tersangka. Baik. Berharap kita ke depan tindakan atau apa yang dilakukan oleh Polres Nias ini tidak hanya berhenti sampai penetapan tersangka, tetapi ada proses hukum lanjutan. Nah, setelah ditetapkan tersangka Pak pendamping, apa langkah Polres Nias selanjutnya? Harapan kita sebenarnya, kita berharap para tersangka ini bisa kooperatif lah, ya. Sudah terbukti, harusnya kan kooperatif juga mereka, tidak perlu ditutup-tutupin.
ini sebenarnya kalau misalnya mereka kooperatif, yang diselamatkan ini bukan menyelamatkan diri mereka, tetapi 68.000 nasabah KSP3 Nias. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih.